Nah, berarti kalau kita lihat dari yang masih beranggapan tentang beragama biasa-biasa aja gitu Ustadz ya. Ini kira-kira nih kita ngomongnya gimana ya Ustadz ke mereka-mereka ini ya? Apakah memang kita langsung bantah dengan dalil atau seperti apa ya Ustadz ya? Iya, sebenarnya nasihat buat dua pihak ya. Nasihat yang pertama jelas bagi orang yang mengatakan tadi agama biasa-biasa aja. Nasihat bagi mereka jelas, coba dong bro duduk di kajian ilmu, ente datang di majelis ilmu, ente rasain bagaimana nikmatnya orang ketika nuntut ilmu. Masa dia nggak penasaran sih ada orang yang nuntut ilmu itu bisa sampai seminggu 5 kali, 6 kali dan lain sebagainya. Bener. Itu kan harusnya kan dia pikir kok bisa orang seperti itu ya. Berarti mungkin ada sesuatu yang kenikmatan yang ternyata mungkin dia nggak rasakan gitu. Oh, jangan-jangan gini kali Ustadz. Jangan kan juga banyak juga nih. Ini akhirnya jadi kepikiran tiba-tiba nih stigma yang ini nih. Jadi jangan-jangan stigmanya masih berpikir begini Ustadz. Ya gimana ya? Abisnya kan belum dapat hidayah. Ya gimana dong kalau mau duduk kan mesti nunggu hidayah dulu gitu loh Ustadz. Ya nggak sih Ustadz? Iya, banyak yang begitu tuh alasannya. Hidayahnya belum sampai ke rumahnya kelihatan. Masih dalam pengiriman ekspedisi Ustadz mungkin ya. Ekspedisi. Takutnya kan begitu ya. Gimana ya? Jangan dipaksain dong, kan itu pilihan. Ya hidayah belum datang gitu. Iya. Pada hakikatnya hidayah yang Allah Azza wa Jalla kasih ke kita itu ada berupa sinyal-sinyal mungkin dan lain sebagainya. Contoh ketika Allah Azza wa Jalla tunjukkan orang di depan mata kita yang tadi tuh, orang bisa ngaji seminggu sampai 5 kali sampai 6 kali dan lain sebagainya. Kemudian kita mikir, itu kan pada hakikatnya sinyal hidayah dari Allah gitu. Kita mau tangkap atau enggak kan Oh gitu. Iya benar. Oh iya ya. Kita mau olah nggak hidayah itu gitu. Kita mau jemput nggak hidayah itu. Ternyata sinyal-sinyal dari Allah itu ada gitu. Nah. Kitanya aja mau apa tidak. Iya. Kebanyakan orang kan pasrah kan. Oh, nah, belum dapat hidayah deh, ntar aja deh. Ente cari hidayah gimana subhanallah. Ente mau cari dunia aja, ente cari keluar rumah. Oh iya. Atau ente mau cari surga, mau cari hidayah kemudian nggak kita cari subhanallah. Wah mantap. Dan itu memang terus harus kita dapatkan kan gitu subhanallah. Bener. Iya dunia aja kita cari ya. Masa sorga hadiahnya kita kagak cari sih bener. Dunia nih dari pagi, siang, sore, malam, bahkan dengan sampai pagi lagi, pagi, pulang malam, bahkan pergi gelap, pulang gelap lagi subhanallah. Oh iya. Cari sorga, cari hidayah Allah Azza wa Jalla. Belum datang nih, belum dapat nah. Nunggunya sampai kapan? Terus datangnya kapan? Dapatnya kapan? Iya. Subhanallah, setiap hari kita sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Itu kan kita minta doa kepada Allah. Berarti doa ini kan harus ada actionnya juga, harus ada aksinya juga maksudnya gitu. Harus ada amalnya juga. Tidak lain tidak bukan tadi amalnya duduk di kajian ilmu. Maka nasihat yang pertama jelas bagi orang yang mengatakan seperti itu, duduk coba di kajian ilmu bro, duduk di majelis ilmu, tanya sama orang-orang yang kok bisa ente ngaji rajin seperti ini, kenapa? Rasakan kalau dia sudah dapatkan sudah dapatkan kenikmatan duduk di kajian ilmu, ya Allah subhanallah itu kenikmatan yang luar biasa. Dan kita lihat ulama terdahulu itu sampai kita akan bingung-bingung tuh kok bisa ulama nuntut ilmu sampai seperti itu tuh. Subhanallah. Iya, padahal nggak perlu yang terlalu berlebihan ya Ustadz ya. Maksudnya kan tinggal duduk aja ya. Banyak yang justru malah yang di luar ajaran Rasul tapi malah dipraktekin, malah dijalanin. Tambahin kan gitu. Tapi giliran duduk aja tinggal catat gitu ya. Ustadznya lagi ngomong apa tinggal kita amati ya, amalkan dan lain-lainnya kan simple ya. Males tapi malah ya. Aneh ya. Kenapa ya? Iya. Nah, itu nasihat pertama kan lihat dari orang yang mengatakan itu. Sekarang dari nasihat orang yang sekarang udah kenal kajian dan lain sebagainya. Ini yang paling tunggu-tunggu nih. Untuk kita semua pada hakikatnya para ulama mengatakan tunjukkan bahwa diri kita ini benar-benar tulabul ilm, bahwa diri kita ini benar-benar penuntut ilmu syar'i. Dan seorang penuntut ilmu syar'i itu pasti beda dari akhlaknya, beda dari rasa takutnya kepada Allah, beda dari kelemah lembutannya, beda dari kesabarannya, beda dan lain sebagainya. Tunjukkan itu di tengah masyarakat, karena masyarakat ini kan mau melihat bukti real, bukti nyata dari diri kita. Apa hasilnya ente nuntut ilmu nih apa gitu. Iya, betul. Maka tambah ngaji harusnya tambah takut kepada Allah, tambah ngaji tambah lemah lembut kepada manusia dan makhluk yang lain, tambah ngaji tambah berakhlakul karimah, tambah ngaji tambah tawadhu di tengah manusia, tambah ngaji tambah mengejar surga Allah, menjadikan akhirat tujuan utamanya dan lain sebagainya. Karena itu diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Masya Allah. Ya. Maka nasihat tidak lain tidak bukan jelas kepada diri kita yang sudah alhamdulillah Allah berikan kenikmatan sunnah, kenikmatan duduk di kajian ilmu. Pegang itu, jaga itu terus dan terus praktekkan. Setiap ada ilmu diamalkan, setiap ada ilmu diamalkan, dia praktekkan. Maka
maka insya Allah ilmunya akan berkah insya Allah. Wah, Masya Allah. Ya, nah, cuma jadi gini Ustadz ya. Ini Ana udah malah makin nangkep nih Ustadz ya. Akhirnya dari stigma yang tadi, ya kan beragama biasa-biasa aja. Udah yang normal-normal aja kan begitu tuh Ustadz ya. Nah, biasanya tuh ada turunan atau lanjutannya tuh Ustadz tuh yang Anda dapetin tuh. Dari mulai mereka tuh ngomong, udah yang normal-normal aja lah. Selagi kita kagak mabok. Lah kan kita kagak maksiat. Lah kan kita kan kagak nyolong, kagak ngebunuh orang. Iya kan? Nggak ngusilin orang ya. Nggak ngusilin orang, nggak nyakitin, nggak hina-hina orang. Ya udah lempeng aja. Emang kenapa kan? Allah juga maha tahu. Ini Ustadz nih. Ini bahaya nih. Masih banyak beredar di masyarakat sekitar Ustadz. Tolong Ana Ustadz. Iya betul. Iya kan? Iya, kebanyakan kalau lihat orang yang mengatakan ini, dia hanya melihat agama Islam ini yang pertama ya dari satu sudut pandang kebanyakan. Itu biasanya orang kenal hablum minan nas. Orang biasanya kenal kan hablum minan nas. Iya, betul. Hubungannya kepada manusia. Kan tadi ya, Anda nggak nyolong, Anda nggak maling, Anda nggak ngerusak ente kok, Anda nggak ngusilin ente, nggak ganggu ente, Anda nggak mabuk dan lain sebagainya. Dia kan berarti ngelihat dari satu sisi maksudnya. Dari yang orang biasa kenal itu hablum minan nas lah gitu bahasanya. Bahasanya betul. Hubungannya sesama manusia itu kan baik. Tapi hablum minallahnya itu biasanya dilupakan kan gitu. Hablum minallahnya kan itu dilupakan. Nuntut ilmu syar'i ini itu fardhu ain sebagaimana yang anak katakan tadi dalam hadis yang sahih yang riwayatkan Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardhah. Fardhah itu fardhu ain, berarti likulli fardin. Setiap individu itu wajib berilmu tentang ilmu agamanya. Nggak boleh kita bodoh, nggak boleh kita jahil akan ilmu agama kita. Bahkan yang lebih parah nih dari subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla murka, marah pada siapa? Kepada orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya, agamanya. Oh, paham Ana. Jadi dia bela-belain tuh ya, belajar ini, belajar itu, bisa nyiptain ini, nyiptain itu. Oh, tapi dia malah melupakan ilmu agama ya, Ustaz ya. Berapa banyak kita lihat orang-orang ilmu dunianya ngejar S1, S2, S3, profesor, luar biasa pintar. Bahkan titelnya sampai kayak kereta api subhanallah. Iya. Contoh aja nih. Gimana? Ketika ditanya contoh aja nih, ada berapa rukun sholat? Bingung jawabnya tuh. Oh iya, iya betul. Ada berapa syarat sah sholat? Ada berapa wajib sholat? Ada berapa pembatal sholat? Ini kita berbicara sholat loh. Yang dia mengatakan, saya juga sholat kok. Oh iya, pernah tanya ada berapa rukun sholat? Bingung. Nah, kena nih bener. Iya, Ana baru melek nih. 1000%. Antum keluar nih, tanya muslim. Ada berapa rukun sholat? Berapa ya? Kayaknya 2 deh. Oh iya ya, betul ya. Iya. Subhanallahirrahmanirrahim. Padahal dia sendiri yang bilang ya Ustaz. Dia sendiri yang bilang kan, ya anak kan sholat, nggak nyuri, nggak nyolong, macam-macam dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat yang pertama ini, dia hanya melihat dari sudut yang pertama, dari sudut muamalah kepada manusia, berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi kepada Allahnya lupa. Contohnya dia belajar akan ilmu agamanya lupa. Contohnya belajar sholat aja, yang dia meyakini mengklaim bahwa diri sholat gitu. Pertanyaannya, sholatnya ente tahu nggak tentang masalah sholat ini nih? Dia berilmu nggak tentang ilmu sholat tuh subhanallah. Bahkan berapa banyak kaum muslimin dan muslimat, bahkan seorang laki-laki deh untuk sholat berjamaah di masjid enggak. Kita nggak bicara pandemi ya, kita bicara normal gitu, keadaan normal. Giliran masjid ditutup, mereka teriak-teriak, mana nih pemerintah nih? Iya kan, kok ditutup, kita mau sholat. Tapi giliran kagak pandemi, masjid dibuka 24 jam, tapi nggak dateng ya nggak sih Ustaz? Lucu, aneh bin ajaib nih. Iya kan? Justru malah yang teriak-teriak itu yang justru malah kayaknya Anda nggak pernah lihat tuh di sebelah tuh tetangga dan lain-lainnya lah. Tapi giliran yang iya kan, giliran Anda lihat nih misalnya dia nggak usah jauh-jauh di sosmed gitu ya. Ya kan teman-teman yang Anda follow, mungkin yang mungkin Anda kenal atau yang ya orang-orang terdekat. Lah kok nih jadi teriak-teriak sih sekarang, padahal kemarin kok nggak ada di masjid gitu doang sih, bingung aja sih Ustaz. Iya kan? Iya, panjang kalau situs segala macam-macam manusia sih ada aja subhanallah. Iya. Seperti itu ya. Iya. Iya, intinya dia jauh dari agama, dia jauh dari ilmu agama. Itu baru kita tanya sholat, belum kita tanya rukun Islam yang pertama yang lebih luar biasa, syahadat. Waduh. Bro, banyak orang di luar sana ketika ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, emang ada ya? Wah. Emang ada ya jawabannya, rukun la ilaha illallah nih. Subhanallah. Ada berapa ya
syarat sah la ilaha illallah ya. Syarat sah. Oh, ada ya syarat sah. Bingung, subhanallah. Iya. Ini ya kita bicara rukun Islam aja lah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dari nomor 2 sampai nomor 5. Sholat, puasa, zakat, haji. Pasti ada syarat sahnya. Syarat sah sholat, syarat sah puasa, syarat sah zakat, syarat sah haji. Pasti ada pembatalnya kan gitu. Oh iya. Sholat, pembatal puasa, pembatal zakat, pembatal haji. Yang paling pertama nih, yang memasukkan orang ke dalam Islam, syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masa sih nggak ada rukunnya, nggak ada syaratnya, nggak ada pembatalnya? Nah, itu kan kita mikir gampang ya. Nomor 2 sampai nomor 5 itu tidak akan pernah berlaku kalau nomor 1 satunya kita tidak lakukan. ya itu maksudnya, betul Dong. Nomor Iya. 1 itu kan inti itu mengucapkan syahadat. Kalau ada orang kafir misalnya, orang non muslim di luar sana ikut sholat sama kita, tapi nggak ngucapin syahadat atau ngeluarin zakat, tapi nggak bernilai sama sekali karena nggak ngucapin syahadat kan gitu. Ya sia-sia aja udah. Nah, berapa banyak kaum muslimin ketika ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, syarat sah la ilaha illallah, pembatal kalimat la ilaha illallah, bingung jawabnya. Rasul mengatakan tadi apa? Sesungguhnya Allah murka, marah kepada seseorang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhirat agama. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Duh, lemes sih denger. Ini tidak lain tidak bukan untuk ngajak kita motivasi. Duduk di kajian ilmu, duduk di majelis ilmu itu kewajiban, bro. Subhanallah, kewajiban kita nih. Jadi bukan cuma kebaikan kepada orang, tidak. Allah Azza wa Jalla memberikan diri kita ini hidup di atas muka bumi ini ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Nah, ibadah itu jelas harus ada ilmunya. Gimana kita bisa ibadah tapi tidak punya ilmu? Ilmu itu tidak lain tidak bukan ketika kita duduk di kajian ilmu, kita baru tahu ilmu tentang ilmu agama, ilmu beribadah kepada Allah, ilmu tentang hak-hak Allah, ilmu gimana mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu tentang surga, neraka dan lain sebagainya. Kalau orang nggak duduk di kajian ilmu, gimana bisa dia tahu ilmunya? Nah, iya. Jadi ketepis semua tuh Ustadz ya, yang bilang kenapa harus duduk di kajian ilmu sih, maksudnya ya udah tahu gue, kan mereka mikirnya gitu kan. Udah tahu, paham gue. Kan gue juga kagak ngapa-ngapain juga. Iya kan gue syahadat, gue paham gue gitu loh Ustadz. Ya, kan? Iya, ketika ditanya bingung. Wah, ini makin cerah nih Ustadz nih ya. Coba mungkin ada penutup nggak Ustadz nih ya? Sekiranya yang biarlah stigma ini tidak tersebar terus-terusan gitu. Kalau bisa memang terminimalisir, stop sampai di sini gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang masih berpikir bahwa ya agama ya biasa-biasa aja gitu loh Ustadz. Ada nggak Ustadz sebagai penutup Ustadz? Iya, penutup mungkin anak bacakan hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga lainnya. Ya, betul. Rasul SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah ini mahal. Apa yang ditawarkan Allah? Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah ini surga Allah Azza wa Jalla. Mahal. Yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang leha-leha, yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang santai-santai. Subhanallah. Kalau kita mau ngejar ilmu dunia dari kecil sampai S1, S2, S3 luar biasa mati-matian, pergi pagi pulang malam, kok untuk ngejar surga Allah cuman waktu sisa kita kasih. Wah. Ternyata surga Allah Azza wa Jalla itu mahal luar biasa. Surga Allah Azza wa Jalla itu yang ditawarkan oleh Allah kepada diri kita itu bukan kita gampang ngeraihnya, subhanallah. Jalannya terjal, jalannya sulit. Kalau kita tidak nuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, terus dengan apa modalnya, ikhwan? Masya Allah. Iya ya, kalau dipikir-pikir kok malah buat Allah yang kita berharap surga, malah waktu sisa yang kita kasih ya. Aneh ya. Iya juga ya. Balik, subhanallah. Iya juga ya. Betul. Makanya Anda langsung lemes ya. Ya langsung ngaca nih. Iya juga ya. Aduh malu. Barakallahu fikum, Masya Allah. Wafik barakallah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Bazher nih ya. Koya, Masya Ya, Allah. alhamdulillah nih. Insya Allah kita bisa cepat-cepat ketemu di Al-Fatah lagi nih Ustadz nih ya. Setelah pandemi berakhir ya kita. Mudah-mudahan Allah angkat secepatnya pandemi. Rindu futur Ustadz, jujur aja nih, semenjak kayak gini kan kajian online ya bukannya nggak bagus gitu ya, tapi maksudnya beda Ustadz. Iya, Ana duduk di Zoom sama Ana duduk di masjid tuh beda gitu loh. Iya betul, subhanallah. Iya, Zoom sama masjid tuh beda sebetulnya, walaupun sama-sama kita bisa serap ya, tapi ya itulah. Iya fungsinya. Insya Allah nanti kita ketemu ya Ustadz ya setelah pandemi berakhir. Insya Allah. Kajian bisa dibuka, nanti kita bisa duduk lagi. Ustadz, kalau gitu terima kasih banyak Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Sama-sama, wa iya, insyaallah. Barakallahu fiik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.